Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, student, how are you today? Are you happy today? Oke, pastinya happy semua ya. Tetap semangat belajar online meskipun dalam keadaan pandemik seperti ini. Oke, student, our discussion today is style about recontext. Nah, jadi pembahasan kita hari ini masih tentang recontext. Apa sih recontext? Kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi recontext is a text which tell about something that happened in the past. Nah, jadi recontext adalah sebuah recon yang menceritakan sesuatu yang di masa lalu atau menceritakan sesuatu yang ada di masa lampau. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas tentang language feature atau kebahasaan dalam recontext. Oke. Nah, jadi language feature dalam recontext di sini ada simple past, action verb, noun phrase, adverb, adjective, and chronological connection. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari language feature yang ada dalam recontext. Oke, next. Nah, simple past tense. Nah, simple past tense is a tense you used to talk about things that happen or were before now. Oke. Nah, jadi simple past tense di sini adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menentukan atau menceritakan sesuatu hal yang ada di masa lampau atau sesuatu yang terjadi sebelumnya. Nah, di sini ada contohnya, I went to school yesterday. Nah, when di sini adalah bentuk verb kedua atau simple past tense. Nah, jadi bentuk verb pertama dari when adalah go. Nah, untuk yesterday di sini adalah itu berarti sesuatu yang terjadi kemarin, seperti itu. Nah, how to write simple past tense? Bagaimana sih menulis simple past tense? Nah, jadi di sini ada rumusnya. Jadi dalam menulis simple past tense itu subject plus verb to atau simple past tense plus complement. Nah, di sini ada contohnya, Sinta drank milk last night. Nah, Sinta minum susu tadi malam. Nah, jadi di sini drank adalah sebagai verb to-nya, Sinta sebagai subjek, dan milk last night adalah sebagai komplementnya. Seperti itu. Drank di sini adalah bentuk simple past tense. Nah, atau verb to. Jadi verb 1 dari drank adalah drink. Oke, next. Action verb. Nah, action verb is a verb that serves to describe an action performed by the subject or actor. Nah, jadi action verb di sini adalah kata kerja yang berfungsi untuk mendeskripsikan tindakan yang dilakukan oleh si pelaku. Nah, jadi dalam cerita kita itu menggunakan action verb. Di cerita itu pasti di situ ada penjelasan apa aja sih yang dilakukan oleh si aktor atau si pelaku atau si subjek tersebut, seperti itu. Nah, jadi action verb is also divided into 3 parts. Yang the first action verb which show an activity or activities such as eat, drink, work, and etc. Dan the second action verb that show a process such as grow, wait, and etc. The third action verb show an intent
spontaneous action such as knock, jump, run, and etc. Nah, jadi action verb di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu action verb yang menunjukkan suatu aktivitas atau contohnya aktivitas seperti makan, minum, jalan kaki, dan lain-lain seperti itu. Pasti dalam cerita sebuah cerita itu pasti dijelaskan aktivitas-aktivitasnya seperti itu. Nah, untuk yang kedua di sini action verb di sini itu menunjukkan proses. Contohnya seperti grow, weight, and etc. Tumbuh, lebar, atau bagaimana seperti itu proses dalam cerita. Proses yang ada dalam cerita itu bagaimana sih seperti itu. Nah, untuk contoh yang ketiga di sini itu action verb itu yang menunjukkan aksi atau tindakan tindakan yang tidak terduga dalam cerita itu. Contohnya di sini ada ketuk, lompat, lari, dan lain-lain seperti itu. Oke, next. Noun-phrase. Nah, noun-phrase is a phrase or a long sentence to form a noun and is usually used by the speaking actor to tell the listener in more detail about the characteristic of the object or person they want to refer to. Nah, jadi noun-phrase di sini merupakan kalimat yang panjang, kalimat yang membentuk sebuah kata benda. Nah, jadi biasanya noun phrase ini digunakan oleh pelaku atau penutur untuk memberitahu pendengar atau menginformasikan si pembaca secara lebih detail tentang ciri-ciri objek yang ada dalam cerita seperti itu. Nah, in the context, the noun phrase used is a specific noun phrase because the noun phrase in the context is used as the subject or main character in the story. Nah, jadi dalam recontext noun phrase ini yang digunakan adalah specific noun phrase. Nah, kenapa sih harus spesifik noun phrase? Karena noun phrase dalam rekonteks digunakan sebagai subjek atau tokoh utama dalam cerita tersebut. Nah, contohnya di sini ada I, see, he, and etc. Nah, saya mengambil satu contoh kalimat dari contoh biografi yang kemarin saya jelaskan di sini. Baharudin Yusuf Habibie di sini adalah sebagai tokoh utamanya atau sebagai subjek seperti itu. Nah, he juga di sini adalah sebagai subjek, children di sini juga sebagai subjek seperti itu. Oke, next. Nah, adverb. Adverb is a word that serves to describe a verb or adjective. Nah, jadi adverb di sini adalah kata kerja atau kata yang berfungsi untuk menerangkan kata kerja atau kata sifat. Nah, jadi adverb di sini menerangkan kata kerja atau kata sifat. Nah, contohnya di sini adalah ada dalam rekonteks di sini adverb digunakan sebagai kata sifat. Bisa juga digunakan sebagai kata kerja. Nah, jadi saya di sini mengambil contoh adverb yang digunakan sebagai kata sifat. Contohnya di sini adalah last week, yesterday, slowly. Seperti itu. Nah, contoh kalimat di sini ada 3 contoh kalimat yang saya ambil. Nah, yang pertama adalah I just went to eat with him last night. Nah, jadi dari contoh kalimat yang pertama ini mana sih yang termasuk adverb? Mana sih? Jadi di sini adalah yang termasuk adverb adalah last night. Nah, jadi adverb di contoh kalimat ini menjelaskan tentang kata sifat. Oke. Nah, untuk kalimat yang kedua, tomorrow morning my mother and I will go to the traditional market. Nah, jadi adverb yang di kalimat kedua ini juga digunakan sebagai kata sifat. Kata sifat dari kalimat yang kedua adalah tomorrow. Seperti itu, oke. Untuk kalimat yang ketiga, 2 years ago I saw that it was a success. Oke. Jadi
Di contoh kalimat yang ketiga, years ago. Ya, jadi adverb dari kalimat ketiga ini menjelaskan kata sifat years ago, seperti itu. Oke, next, adjective. Adjective is a word used to describe a noun, a pronoun, which can be person, place, animal, and things. In the context, the adjective is used as an adjective. Nah, jadi adjektif di sini adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda atau kata ganti yang dapat berupa person, place, animal, and things. Nah, jadi di dalam rekonteks di sini adjektif digunakan sebagai kata sifat seperti itu. Nah, contohnya di sini ada hug, great, bad, expensive, cheap, and etc. Nah, contoh kalimatnya di sini saya ambil dua contoh kalimat. Yang pertama, he just has few comic. And the second, I have many books in my own library. Nah, jadi kata sifat dalam kalimat pertama di sini atau adjektifnya adalah few. Nah, dan untuk kalimat yang kedua di sini ada many, seperti itu. Next, chronological connection. Nah, chronological connection is one of the conjunction of a word, a sentence, or other form. Nah, jadi chronological di sini adalah kata penghubung dari kata-kata yang ada dalam cerita atau kata penghubung dari beberapa kalimat atau sebuah kalimat yang ada dalam cerita itu. Nah, di sini saya mengambil dua contoh kalimat. I always take a bath after getting up. Then I pray subuh. Nah, jadi contohnya di sini seperti then di sini kata penghubung atau dalam cerita itu seperti ada dua cerita seperti contohnya kita menceritakan sesuatu di masa lampau untuk apa sih, pertama dia melakukan ini, the second bla 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 seperti itu, and then bla 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 seperti itu. Nah, contoh yang kedua di sini ada after Pharaoh visited the Prambanan temple, he visited Borobudur temple, after that he went to Parangtritis beach. Nah, jadi chronological connectionnya di sini adalah after dan after that. Oke. Next, nah, di yang terakhir. Apakah kalian sudah paham tentang penjelasan ini? Jika ada yang belum paham, silahkan pertanyakan di WA group. Kita diskusikan bersama, kita bahas bersama seperti itu. Dan untuk exercise, complete the sentence below with the pattern of simple past tense. Nah, jadi kalian melengkapi kalimat-kalimat ini dengan menggunakan simple past tense. Jadi di sini ada contohnya. I blah blah worked in the school alone yesterday. Nah, jadi contoh yang pertama di sini kita menggunakan diubah menjadi word di sini diubah menjadi simple past tense atau kata kerja bentuk kedua, maka menjadi word. Nah, seperti itu. Paham ya? Thank you student. Semangat and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.